Salam jumpa sahabat lintas pemilih TV dimanapun Anda berada. Aku terperangkap dalam ruang gelap gulita. Mataku terbuka, tapi aku tidak melihat apapun. Kakiku melangkah, tapi aku takut akan terhantuk. Lalu aku berpikir, lebih baik duduk dan membaca dalam gulita. Ketika ragaku tersiksa, biar kumanjakan jiwaku melalang buana, menikmati keindahan jagat raya, menaburkan pesona walaupun aku merana. Disinilah aku mengerti. Antara jiwa dan raga terkadang ada sedikit celah untuk saling mengkhianati, saling melupakan. Lalu aku bertanya, bukankah di sini hanya ada aku, ragaku, jiwaku, dan tidak ada orang lain? Tapi ternyata aku lupa. Masih ada yang tersisa. Kalbuku. Kalbuku yang menerangi jiwa dan ragaku. Kalbuku sumber kebenaran dan pembenaran yang selalu jujur pada diriku. Kalbuku tali tarikatku, pelikat hakikatku dengan Sang Ilahi. Ya, kalbuku, lumbung arzib, zat yang lebih mengetahui dan tidak mengetahui tentang aku. Ya, biarlah aku berjalan dengan dan dalam diriku, karena aku lebih mengenal diriku. Filsafat adalah kegiatan berpikir manusia untuk mencapai nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang mengartikan filsafat adalah teori kebajikan untuk negara. Hanya dapat diterjemahkan dalam kehidupan politik negara. Padahal tidak. Kebajikan sesungguhnya harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lalu teringat kata-kata kebajikan yang disampaikan seorang guru dari tanah Cina. Jika kamu belum mampu menciptakan kebajikan untuk satu negara, lakukanlah kebajikan itu untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Sudah cukup untuk mengantarmu ke pintu kearifan. Jika dalam pembahasan terdahulu saya sudah mengulas tentang makna kehidupan berdasarkan ajaran si Renaissance, satu aliran ilmu filsafat yang diturunkan oleh Socrates, kemudian disebarkan oleh mantan muridnya Aristippus yang berasal dari Afrika Utara. Secara umum ajaran ini lebih menekankan pengalaman dan pengetahuan seseorang adalah sesuatu yang sangat bersifat subjektif dan pribadi. Hanya diri sendiri mengetahui apa yang terjadi pada diri kita, dan manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi dengan orang lain. Mereka begitu mengagungkan kebebasan pribadi, walaupun hal itu harus bertentangan dengan sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengulas atau membahas tentang ajaran sinisme. Sinisme atau sinisme adalah satu ajaran tentang kehidupan dan kebebasan, dan merupakan bagian dari ilmu yang diturunkan juga oleh Socrates.
Ajaran sinisme meletakkan makna hidup adalah hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan tatanan alam daripada apa yang mereka lihat sebagai etika atau tradisi sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka mengartikan setiap orang harus membentuk pemikiran mereka sendiri tentang benar dan salah dan mengikuti jalan kebajikan, bahkan ketika itu bertentangan dengan norma sosial. Dari sinilah muncul ide parhesia atau kebebasan untuk berbicara tentang kebenaran. Prinsip mendasar lain dari ajaran sinisme adalah swasembada atau kemampuan bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa kenyamanan dasar atau kebutuhan akan harta. Pemikiran mereka manusia akan bebas jika dapat berpaling dari kebutuhan dan terlepas dari tatanan sosial. Bagi penganut ajaran ini, makna hidup adalah kebebasan sendiri. Jika kita menelaah ajaran sinisme dan mentransformasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam rumah tangga sebagai lingkungan sosial terkecil, maka kita akan menemukan sekelompok atau satu pribadi yang sangat memegang prinsip kebebasan sebagai sesuatu yang mutlak atau kebutuhan tanpa pertimbangan dan tanpa persyaratan. Sebagai contoh, ketika kita membicarakan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan itu juga diatur oleh hukum atau undang-undang. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan ajaran sinisme, karena ajaran sinisme tidak peduli dengan undang-undang, karena kebebasan adalah mutlak menjadi hak tanpa syarat. Dan jika kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran juga memiliki takaran dan kadar pembenaran. Kebenaran menurut kita belum tentu menurut orang lain benar juga. Kebebasan menurut ajaran sinisme hanya akan melahirkan pribadi yang ego dan hidup untuk dirinya sendiri. Hal ini sulit dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah ketika seseorang telah mengikrar janji suci atau akad pernikahan untuk menerima seseorang sebagai istri atau suami, maka disitulah akan menyatu dua hati untuk saling mengasihi, untuk saling mengisi segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk saling berbagi dalam suka dan duka. Lalu mengapa ada perceraian dan perpisahan dalam ikatan pernikahan? Ajaran sinisme berpotensi melahirkan orang-orang yang memiliki ego tak terbendung. Puncak perceraian dalam kehidupan rumah tangga sebagian besar karena masing-masing pihak memiliki ego yang tinggi. Ego adalah bagian dari struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Ego juga termasuk bagian dari diri yang bertujuan untuk mencari persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Ego selalu fokus untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan perasaan atau kepentingan orang lain. Bahkan orang yang mencintai kita pun akan dilupakan. Seringkali kita mendengar akhir dari sebuah perceraian
Dua insan yang telah mengikat janji untuk sehidup semati dalam mahligai perkawinan berakhir dengan kata sudah tidak ada kecocokan. Bagi saya ini bullshit. Ini ungkapan orang munafik. Mengapa sekarang baru kamu mengatakan sudah tidak ada kecocokan? Mengapa sekarang lintasan perasaan meluluhkan sebaik pengorbanan yang telah dibangun bertahun-tahun? Ketika ego sudah membutakan rasa, maka hati pun akan bisu dan tidak bermakna. Orang ego selalu berbicara dan membanggakan dirinya sendiri. Suka membesar-besarkan apa yang dia miliki. Suka membesar-besarkan permasalahan kecil. Sulit untuk menerima penjelasan orang lain. Merasa sangat benar dan hebat sendiri. Merasa gengsi untuk mengungkapkan kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kita adalah makhluk sosial. Berusahalah untuk saling memahami. Karena hidup ini bagian dari keseimbangan hakiki yang harus dipertahankan sampai mati.